والدينا ولكم واتنا واتكم واموات المسلمين خصوصا اولياء البلده ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ثم الى روح مؤلف الكتاب الحبيب الامام قطب الدعوه والارشاد حفظه الله الحداد وبركاتهم واسرارهم وانوارهم الى حضرنا بالفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bi ulum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Wajtahid alla tudkhil batnaka illa halala fa inna man akala al halala 40 yawman istanara qalbuhu wa jarat minhu yanabi'ul hikmati ala lisanihi wa akramahu Allah bizuhdi fid dunya wa safat sariratuhu وحسنت معاملته مع ربه ومن أكل الحرام والشبهات كان على الضد من ذلك كله إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله نفعنا به في الدارين في علومه ونفعنا الله به بعلومه في الدارين آمين. واجتهد ألا تدخل بطنك إلا حلالا. Berusahalah kamu tidak memasukkan ke dalam perut kamu kecuali rezeki yang halal. Fa inna man akala al-halala arba'ina yauman, karena sesungguhnya orang yang makan halal 40 hari istanara qalbuh, maka akan menjadi terang benderang hatinya. Orang yang makan 40 hari rezeki yang halal, hatinya akan terang benderang. Wajarat minhu yanabi'ul hikmah ala lisanih, dan akan mengalir dari orang itu yanabi'ul hikmah, sumber-sumber hikmah dari lewat lisannya. Wa akramahullah bizuhdi fid dunya, dan Allah akan memuliakan orang itu dengan sifat zuhud daripada dunia. Wasafat sariratuh, bersih hatinya. Wahasunat muamalatuhu ma'a rabbih, dan bagus hubungan dia dengan Tuhannya. Wa man akala al-haram wa syubhat, siapa orang yang makan haram dan syubhat, kana 'ala dhid min dalik, maka menjadi dia lawan daripada itu semuanya. Hatinya akan gelap, kotor, yang keluar dari lisannya semuanya adalah tidak senonoh, cinta dunia, kullih seluruhnya. Hadis ini menerangkan tentang makan halal. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, makan halal ini adalah merupakan satu kewajiban bagi kita, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal itu kewajiban setelah melaksanakan kewajiban. Karena itu harus hati-hati. Perut kita ini bukan tong sampah yang asal dimasuki segala sesuatu aja jadi, tapi harus dipilih. Kalau yang masuk itu halal, maka akan menjadi darah yang mengalir ke tubuh kita halal. Tumbuh nanti daging dari yang halal. Bayi yang dikonsumsi dari rezeki yang halal akan berkembang dari makanan yang halal. Anggota badannya dari halal, maka gampang untuk berbuat baik dan dia menjadi orang yang soleh.
Man akalal halal ata'at jawarihuh sya'a am aba. Siapa orang yang makanannya halal bakal taat seluruh anggota badannya, mau nggak mau. Enteng kalau diajak berbuat taat. Sebaliknya kalau perut ini diisi makanan yang haram, maka akan mengalir ke tubuh manusia tadi itu darah yang haram, akan tumbuh daging haram. Bayi yang dikasih konsumsi makanan haram berkembang daripada makanan yang haram, tubuhnya berkembang dari haram. Akhirnya mata menjadi terang karena yang haram, bahannya haram semuanya. Tangan dari haram. Kalau udah demikian mereka akan sulit berbuat taat, gampang berbuat maksiat. Wa man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Siapa orang yang makanannya haram akan bermaksiat anggota badannya, mau nggak mau. Gerakannya akan ke maksiat nantinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Manusia, kulu mimma fil ard, makan apa yang ada di bumi, makan, silakan kamu nikmati. Dari tumbuhannya, dari hewannya, silakan, tapi halalan thayyiba, yang halal dan yang bagus. Halal, bukan hanya halal, baik. Karena itu kalau ada orang menyatakan, ya ini nggak haram, ini nggak apa-apa, tapi beracun seperti rokok, ya nggak thayyiba itu. Cari makanan yang halal, yang baik, yang sekiranya tidak ada risiko. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu tadi itu ikut-ikutan dengan jalannya setan. Karena setan itu kadang-kadang menghiasi kita. Wow, kamu akan dapat inspirasi kalau melakukan ini, kamu akan bisa menjadi berwibawa kalau melakukan itu dan ini. Akhirnya ingin berwibawa, korupsi jadinya. Ingin menjadi orang terhormat, bohong jadinya. Hati-hati, jangan kamu itu ngikuti jalurnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah bagi kamu musuh yang jelas. Musuh yang jelas. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu adalah bagus, tidak menerima kecuali dari yang bagus, segala yang bagus. Diseleksi amalnya manusia, perbuatan manusia ini diseleksi sama Tuhan, pilihan yang diterima oleh Allah. Kemudian Nabi menerangkan, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang yang beriman sama dengan Allah memerintahkan kepada para rasul. Perintah kepada rasul sama dengan perintah orang yang beriman. Perintah apa itu? Dengarkan baik-baik. Qala ta'ala, ya ayyuhar rusulu, para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah makanan yang baik-baik, yang halal-halal, dan beramallah amal yang soleh. Diperintahkan apa di sini para rasul? Makan yang baik dan beramal soleh. Kemudian Allah dalam ayat yang lain berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulah. Orang-orang yang beriman,
makanlah daripada rizki yang halal yang aku telah berikan kepada kamu, syukuri dari Tuhanmu. Orang yang beriman diperintahkan makan halal, para rasul juga diperintahkan makan halal, sama perintahnya. Begitu pentingnya untuk meneliti makanan tadi itu, sampai para rasul dan orang beriman disamakan perintahnya. Karena itu jangan main-main. Jangan kita hanya mengandalkan ibadah tapi makanan nggak teliti, asal diambil. Kemudian Nabi SAW menceritakan seseorang yutilus safar, dia tadi itu merantau kemana-mana, lagaknya, motifnya, bodinya, pakaiannya seperti orang sufi, ash'ath, aghbar. Orang tadi itu rambutnya enggak tersisir. Dia menganggap kalau enggak tersisir, apalagi udah jembrak, wah orang sufi itu. Enggak begitu. Aghbar, pakaiannya kumuh. Tahu enggak apa yang dilakukan orang ini? Ya muddu yadaihi ilas sama, selalu mengadakan tangannya ke langit sambil menyatakan ya Rabbi, wiritannya hebat, kelakon kata orang Jawa. Tapi wa mat'amu haram, dia nggak peduli makanannya haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, mulai kecil dari orang tuanya udah dikasih susu haram, kasih makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, dari arah mana bisa diterima amal ibadahnya dan doanya orang ini? Kapan bisa diterima kalau semuanya dari haram? Karena itu orang yang paling ibadah kepada Allah bukan orang yang paling banyak muter tasbih, bukan orang yang paling geleng-geleng kepala. Orang yang paling ibadah kepada Allah adalah orang yang paling jauh dari haram. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, jadilah orang yang wara', yang jauh dari yang haram, kamu otomatis menjadi orang yang paling ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa siapa orang yang bisa menjaga 40 hari tidak makan kecuali rezeki yang halal, hati akan terang benderang. Omongannya ini semuanya hikmah, bagus, manfaat, tidak membuat fitnah, terkontrol semuanya dari Tuhan. Beliau bersabda, man akalal halal arba'ina yauman, siapa orang makan halal selama 40 hari nggak tersentuh syubhat atau haram, nawwarallahu qalbah, Allah akan menerangkan hatinya. Wa ajra yanabi al-hikmah min qalbihi ala lisani, Allah akan jalankan, alirkan hikmah-hikmah melalui lisannya yang bersumber dari hati sanubarinya. Kalau kita lihat orang-orang dulu itu, yang dia omongkan itu biasa-biasa, cuma berbobot. Kenapa? Dari hati, keluar daripada lisan. Hatinya terang, hikmah keluarnya daripada lisannya. Apa sebabnya? Nggak mau nyentuh yang haram.
Sekarang Allah bahasanya bagus tapi fitnah semuanya isinya. Buat kacau, buat bingung orang. Fatwanya nyeleneh-nyeleneh kadang-kadang. Kenapa? Wah, semuanya diterima. Duit dari apa? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Jadinya begini. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin." Dalam riwayat yang lain, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih." Enggak masuk surga kalau orang tadi itu nanti di akhirat membawa daging yang tumbuh dari makanan haram. Dalam riwayat yang lain, daging yang tumbuh dari yang haram itu bukan satu kenikmatan, lebih baik diganti api yang ada di badannya kita. Bahaya kalau dibawa ke akhirat, nggak ada operasi di sana, dibakar di neraka, saudara. Jangan asal-asalan. La antaj'ala fika turaban khairun laka min antaj'ala fihi ta'aman haraman. Kamu jadikan di mulut kamu itu tanah, itu lebih afdal loh daripada kamu taruh di mulut kamu tadi itu makanan yang haram. Bangganya naruh makanan yang haram, makan batu dan tanah lebih utama. Jangan dibiasakan demikian. Lah terus makan apa kita? Cari yang haram ada sulit, apalagi yang halal. Lah, prinsip orang yang demikian ini menutup daripada bantuan Allah. Ya gini nih, Pak, dengarkan baik-baik. Sebelum Allah ciptakan Anda semuanya, Allah sudah jamin rezekinya Anda. Enggak usah bingung sama rizki, udah dijamin sama Tuhan. Kullu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di bumi ini sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Ada apa bingung? Saya mau tanya, kalau Anda enggak makan selama 2 hari bisa hidup enggak? Bisa hidup. Nggak minum 2 hari masih mampu hidup. Saya mau tanya, nggak bernafas 2 jam bisa hidup nggak? Nggak mungkin. Tapi Anda bisa tawakal dengan nafas. Anda butuh nafas, Anda memerlukan nafas lebih daripada memerlukan makanan dan minuman. Tapi Anda bisa tawakal. Kalau saya masih ditakdir hidup, ya pasti bisa bernafas. Kalau sudah takdirnya mati, ya nggak bisa nafas. Kenapa Anda nggak bisa mempunyai ideologi keimanan seperti begitu? Kalau Anda masih hidup, ya pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau habis rezekinya, ya sudah, wayai mati. Karena itu nggak usah ragu lagi, rezeki kita udah dijamin sama Tuhan. Percayakan sama Allah. Terus nggak boleh bekerja? Silakan bekerja. Bekerja itu bukan memastikan dapat rezeki, saudara. Tapi bekerja itu untuk membuktikan bahwa kita adalah perlu rezeki daripada Tuhan. Bukti aja. Nih, tak kasih Anda gambaran. Yang ngasih ilmu siapa? Ustadz. Allah yang ngasih ilmu kepada manusia. Cuma kenapa kita harus giat belajar? Untuk membuktikan bahwa kamu perlu ilmu sama Tuhan. Yang ngasih sehat siapa? Dokter. Allah yang memberikan kesehatan kepada manusia. Kenapa kita berusaha berobat? Untuk membuktikan bahwa saya, ya Allah, perlu kesehatan. Anugerahkan kepada aku kesehatan. Yang ngasih rezeki siapa? Allah, saudara, yang ngasih rezeki. Kenapa kita bekerja? Untuk membuktikan, ya Allah, saya perlu rezeki darimu.
Bukan karena pekerjaan kamu berarti pasti mendapat rezeki. Banyak orang bekerja tambah bangkrut. Banyak kerjanya biasa-biasa, kaya raya. Karena itu tidak menjamin pekerjaan untuk rezeki Anda. Tapi silakan Anda bekerja untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang yang lagi mengharapkan rezeki Tuhan. Nggak ada ceritanya petani itu, saudara, gara-gara garap sawah pasti panen. Belum tentu, kadang-kadang udah digarap sawahnya yang panen tikus. Silakan petani garap sawah kamu, tetaplah berharap kamu rizki daripada Tuhan kamu bisa panen daripada hasil sawah kamu. Jangan kamu tidak tawakal kepada Tuhan kamu. Yang penting saya garap pasti saya panen. Nggak ada ceritanya. Begitulah juga silakan kamu bekerja. Jangan kamu mengandalkan pekerjaan saya itu yang akan mendapatkan rezeki. Silakan kamu bekerja, tetap berharap rezeki yang halal dari Tuhan kamu. Begitu loh. Nggak usah kesusu. Ini kalau tidak saya bohongi, tidak mau beli barangnya saya. Nggak ada ceritanya. Kalau udah rizkinya kamu, nggak akan ada satupun yang menghalangi, saudara. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man iktasaba malan min ghairi hillih, fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu, wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi, wa in tarakahu dhahrahu kana zadahu ilan nar." Siapa orang yang bekerja mendapatkan harta yang tidak halal, harta orang lain, nipukah, korupsikah dan lain-lainnya, kalau disedekahkan gak diterima sedekahnya. Kalau dikasih nafkah kepada keluarganya gak berkah. Kalaupun ditinggalkan untuk ahli warisnya, maka menjadi bekal untuk bahan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dunianya banyak ditinggalkan untuk ahli warisnya, tapi dari haram ya. Meninggalkan anak-anak yang gak soleh, anak yang durhaka, anak yang berbuat dosa besar, mungkin anaknya murtad kafir. A'udzubillah min dzalik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata begini, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar, lam yutaqabbal dzalik minkum illa biwara'in hajiz." Kalau seandainya kamu tadi itu sholat banyak rukuk sujud sampai bungkuk seperti busur panah, bentuknya melengkung, kalau seandainya kamu tadi itu banyak puasa sampai lemesnya seperti senarnya gitar, banyak puasa sampai lemes seperti senarnya gitar, itu puasa kamu, sholat kamu nggak diterima oleh Allah kecuali dengan warok yang benar-benar, artinya bersih dari haram. Kecuali bersih daripada haram. Begitu seharusnya. Jadi jangan asal banyak ibadah tapi ternyata kamu tadi itu dalam beribadah kepada Allah didasari daripada yang haram. Percuma, sia-sia nilainya nantinya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dikatakan, "Inna fit Taurah man lam yubali min aina mat'amuh
lam yubarillah min ayyi abwabin nari adkhalahu. Siapa orang yang tidak peduli dari mana asal makanannya, maka Allah pun tidak peduli dari pintu mana dimasukkan ke neraka Allah. Enggak direken sama Tuhan dah. Ini orang enggak peduli dengan yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Ada apa mau diteliti lagi? Dah free masuk neraka sudah. Enggak pakai diteliti lagi apa kesalahannya. Hah? Kalau kita lihat orang dulu, jaga, karena itu mustajab semuanya, omongannya, doanya mereka gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta kepada Rasulullah untuk dimohonkan kepada Allah dia dijadikan mujabad dakwah, orang yang diijabai doanya. Kalau doa kabul. Bagaimana Rasulullah berkata, atib tu'mataka tustajab da'watuk. Yang halal makanannya ya, dijamin doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Yang halal makanannya, maka doa kamu dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kan enggak, baca ini, ngadakan itu, alafu misalnya ngadakan istighotsah, cuma haram semuanya. Kadang-kadang sumbangan daripada haram. Dari mana akan bisa diterima? Dalam riwayat yang lain, siapa orang yang membeli pakaian harganya 10 dirham, 1 dirham haram, yang 9 halal, doa sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, jaga anggota badan kita jangan sampai kena haram, saudara. Orang dulu peduli, perhatian, karena itu mereka betul-betul menjadi orang istimewa, sampai di antara mereka udah naza, ini naza. Ada satu orang soleh yang menjaga orang yang naza, orang yang mau sekarat, mau mati nih. Mati, orang itu mati, cepat matikan semuanya lampunya, tiup semuanya. Loh, kenapa Ustadz? Kok harus ditiup? Kenapa? Kamu tahu nggak? Kalau tadi waktu hidup masih milik dia, tapi sekarang minyaknya semuanya itu milik ahli waris, gitu. Begitu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau ada yang datang ke tempatnya dia dari itu untuk urusan pribadi, sedangkan dia rumahnya ada dibiayai penerangannya daripada pemerintah. Kalau urusan pribadi di kantornya misalnya, suruh matikan dulu. Ya peteng-petengan. Kenapa ditanya? Loh, ini kan untuk urusan rakyat, karena ini hartanya rakyat yang dipakai. Sedangkan urusan kita kan urusan pribadi, nggak boleh pakai milik rakyat. Gitu. Sekarang mobil dinas dibuat tamasya, dibuat rekreasi. Nggak bener itu. Karena itu orang dulu itu mustajab kalau ngomong. Padahal omongannya omongan biasa orang dulu itu. Subhanallah, mustajab. Ada orang sakit, disembul tok itu loh, air. Waras. Sembuh. Orang dulu. Sekarang seperti kipas angin, tidak waras-waras. Beda. Dulu yang masuk halal. Beda. Orang dulu itu kalau ceramah tidak begini. Sekarang ceramah sampai muru. Yang dengarkan tambah ngantuk. Orang dulu tuh
ceramahnya sedikit, diajak tobat, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Banyak yang tobat, nangis. Sekarang ceramahnya hebat, bubar, lucu ya sing ceramah, lucu. Orang itu kalau kelihatan singa kemudian menyatakan singanya lucu, berarti singanya nggak berwibawa, itu namanya. Ya itu sekarang ini ulamanya lucu. Sekali lagi, yang membuat keberhasilan itu adalah makanan, saudara. Jangan kita mau makan kecuali pilihan, yaitu makanan yang halal. Sampai di antara mereka itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bantuan, karena dia orang yang takut dari yang haram, tahu mana makanan ini halal, mana yang haram. Dikasih tanda, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana, kata Allah. Dikasih tanda pemisah mana yang batil, mana yang hak, mana yang haram, mana yang halal. Pernah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Al-Habsyi, beliau ini paling seneng kalau disuguhi telur. Bertamu kepada salah satu muridnya, dikasih 3 telur. 1 telur dimakan, yang 2 nggak mau. Loh, Habib dihabiskan, biasanya dimakan juga. Enggak kata dia. Loh, enggak apa-apa Habib, ini dari piaraan kita, ayamnya Habib, halal ini. Enggak. Maksa. Ini enggak bener, ini bukan halal ini. Ini haram ini, kata dia. Loh, Habib, enggak Habib, saya punya ayam di sini. Teliti, kata dia. Dipanggil pelayannya. Kamu tadi ambil telur dari kandang nggak milik kita? Anuan, kata dia. Maaf, tadi itu nggak ada telurnya kecuali 1. Akhirnya saya ambilkan kandang tetangga. Nanti besok tak ganti 2. Lah kalau kita kan nggak, sepenting nggak harus ketno wis. Begitu orang dulu, teliti, nggak mau main-main, sehingga tidak tumbuh di anggota badannya kecuali daging, tulang, darah dari yang halal. Enteng. Anak-anaknya juga begitu, nggak mau dikasih makanan yang haram, sehingga kalau diajak sholat giat anaknya, suruh belajar giat. Nah kalau sekarang enak sholat Melayu, bal-balan numpak truk. Subhanallah. Kenapa? Teliti. Makanan jangan-jangan tidak beres, saudara. Nggak usah kita bingung sebenarnya untuk urusan rezeki. Yakinlah bahwa rezeki itu dari Allah. Jangan Anda mau dipermainkan sama setan. Kasep. Kalau Anda sekarang mau ragu rezeki dari Tuhan, kasep. Mulai bayi kamu udah ragu. Bayi itu karena tawakal kepada Allah, subhanallah, rezekinya enak-enak, minumnya susu, bapaknya minum air sumur, makanannya bagus-bagus. Kenapa? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya orang cinta, kasih sayang kepada ini bayi, diservis bayi tadi itu. Kenapa? Pasrah sama Tuhan. Padahal nggak bisa jalan, nggak bisa kalau kencing berak membersihkan kotorannya, nggak bisa, nggak bisa cuci-cuci pakaian. Tapi bagaimana akhirnya Allah jadikan orang sayang sama itu bayi,
ibunya nyewoi mandikan, buat masa untuk dia, subhanallah. Baru gede, baru balik bingung, gimana saya makan? Lah mau lebih nangan apa kon? Kasep. Cuma bukan berarti seperti bayi kita. Silahkan kamu sudah dewasa, silahkan kamu bekerja. Cuma janganlah kamu tadi itu menjadi orang yang ragu. Rizki kamu sudah dijamin sama Tuhan. Kamu makan ikan laut, itu ikannya hidupnya di tengah laut. Bukan kamu pergi ke tengah laut untuk mencari ikan, tapi ikan yang di laut cari kamu. Rizkinya udah dijamin, Pak. Ikannya itu cari kamu, tongkol itu gede, cuma rizkinya kamu cuma sedikit, setengah kilo atau seperempat. Ya sing seperempat tok tampe, sing liyane kepada yang lainnya. Subhanallah. Ada apa bingung? Ini semuanya sudah diatur sama Tuhan. Tinggal kita memanfaatkan kehidupan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan panik. Cari rezeki yang halal, maka kamu menjadi orang pilihan Allah. Doa kamu akan menjadi doa yang mustajab, dan kamu akan diterima segala amal perbuatan kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi kekuatan iman dan keyakinan kepada kita, sehingga kita tidak tergoda dengan hal-hal yang haram. Amin Allahumma